Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadara Din Uzora dengan NIM 220803102056 dari D3 Administrasi Keuangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan menghitung margin dan harga jual. Pertama-tama, kita akan membahas definisi dari margin dan harga jual. Nah, margin ini adalah keuntungan yang diperoleh penjual dari transaksi jual-beli. Nah, margin ini ditambahkan pada harga pokok barang untuk menentukan harga jual akhir kepada pembeli. Sedangkan harga jual ini adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli yang terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu metode penentuan margin. Yang pertama ada Direct Competitors Market Rate atau DCMR, yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung. Yang kedua ada Indirect Competitors Market Rate atau ICMR, yaitu tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO itu ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung. Nah, yang ketiga itu Expected Competitive Return for Investor atau ECRI, yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Nah, yang keempat ada acquiring cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Yang kelima ada overhead cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Selanjutnya ada penetapan harga jual. Nah, untuk menetapkan harga jual ini bisa dihitung menggunakan referensi margin keuntungan ditambah dengan harga beli atau harga pokok bank. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Nah, metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto ini menggunakan metode anuitas dan metode flat. Nah, untuk menetapkan harga jual yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri ini menggunakan teknik markup pricing, yaitu dengan menambahkan biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Nah, di Bank Syariah Mandiri Purwokerto ini besarnya persentase margin berbeda-beda tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Nah, di sini ada rumus untuk mengetahui total angsuran, pokok pembiayaan, dan margin keuntungan. Untuk mencari jumlah angsuran yaitu pokok ditambahkan margin keuntungan, sedangkan untuk mencari pokok, plafon dibagi jangka waktu, sedangkan untuk margin keuntungan, plafon dikalikan persentase margin. Nah, dari proses perhitungan margin keuntungan tadi, proses perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di BSM adalah sebagai berikut. Nah, Pak Hadi mempunyai pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Purwokerto sebesar Rp120 juta dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat diketahui plafonnya sebesar Rp120 juta dengan jangka waktu 3 tahun dengan margin 17,5 per tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan pokok. Untuk mencari pokoknya, plafon dibagikan dengan jangka waktu. Nah, plafonnya sebesar Rp120 juta dibagi dengan jangka waktunya 3 tahun. Nah, hasilnya itu Rp40 juta per tahunnya, sedangkan per bulannya sebesar Rp3.300.000. Untuk mencari margin keuntungan, plafon dikali dengan persentase margin. Nah, plafonnya sebesar Rp120 juta dikali dengan persentase margin sebesar 17,5%. Hasilnya Rp21 juta per tahun. Sedangkan untuk per bulannya sebesar Rp1.750.000. Untuk menghitung jumlah angsuran, yaitu pokok ditambah dengan margin keuntungan, yaitu pokoknya sebesar Rp3.300.000 ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp1.750.000, hasilnya Rp5.050.000 per bulan. Nah, bisa dilihat pada tabel, nasabah setiap bulannya akan membayar angsuran sebesar Rp5.050.000 dengan jumlah pokok dan marginnya tetap. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.